Speaker. Ya, speakermu. Mana? Tadi tes sudah mulai. Satu. Satu. Tes. Ini sudah live ya? Ini sudah live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang sempat mengikuti rilis beberapa indikator yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Pindrang pada kesempatan kali ini. Jadi ini adalah rilis pertama yang kami lakukan untuk merilis beberapa indikator penting yang dibutuhkan untuk berbagai perencanaan pembangunan. Jadi pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita bisa mengikuti rilis beberapa indikator strategis yang dihasilkan oleh BPS. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta kerabatnya. Jadi untuk rilis kali ini kami akan merilis beberapa indikator. Yang pertama adalah mengenai profil kemiskinan Kabupaten Pindrang kondisi Maret 2020. Kemudian yang kedua adalah keadaan tenaga kerjaan Kabupaten Pindrang tahun Agustus tahun 2020. Selanjutnya kami akan rilis mengenai indeks pembangunan manusia Kabupaten Pindrang tahun 2020. Baik, akan kami mulai. Yang pertama, rilis pertama adalah mengenai profil kemiskinan Kabupaten Pindrang kondisi Maret tahun 2020. Jadi untuk kemiskinan, jadi yang perlu kita pahami bahwa kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS Pindrang atau khususnya BPS adalah
kemiskinan yang dihasilkan oleh survei yang dilakukan BPS pada bulan Maret tahun 2020, yaitu survei sosial ekonomi nasional tahun Maret 2020. Itu setiap tahun kami lakukan dengan mengestimasi tingkat kemiskinan sampai level kabupaten. Jadi untuk metodologinya, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic need approach untuk mengukur kemiskinan dengan pendekatan ini. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan ini itu kita hitung dengan dua komponen. Yang pertama garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non makanan. Jadi garis kemiskinan non makanan ini ada dinilai dari pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Ini diambil dari survei dengan menggunakan komoditi, itu 52 komoditi untuk disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Kemudian untuk garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok dan makanan lainnya. Ini diambil dari 51 komoditi, khususnya perkotaan, dan 47 komoditas untuk daerah pedesaan. Jadi gabungan dari kedua garis kemiskinan ini, garis kemiskinan makanan dan non makanan, itu menghasilkan garis kemiskinan pada masing-masing level baik kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Jadi dengan konsep garis kemiskinan, maka penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, berdasarkan garis kemiskinan tadi, maka di Kabupaten Pindrang menghasilkan penduduk miskin sebanyak 33.056 jiwa penduduk, atau setara dengan 8,86%. Nah, untuk memaknai apa yang dimaksud dengan 8,86% ini adalah bahwa setiap 100 penduduk ada sekitar 8-9 penduduk termasuk miskin atau berada di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, pada kondisi kemiskinan Pindrang Maret 2019 sampai dengan 2020, itu kita bisa lihat beberapa indikator kemiskinan yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan ini itu naik dari 294.349 pada kondisi Maret 2019 menjadi 338.731 pada Maret 2020. Ini menandakan bahwa terjadi inflasi untuk menghitung komoditas tadi, apa yang saya sampaikan, bahwa ada inflasi atau perubahan indeks harga konsumen selama periode Maret 2019 sampai dengan 2020. Kemudian di sisi lain, untuk melihat, bukan sekedar melihat apakah persentase atau absolut daripada penduduk miskin itu, maka kita juga akan melihat indeks kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Jadi kalau kita lihat kondisi Maret 2019 sampai dengan 2020 itu mengalami penurunan. Jadi penurunannya itu mengindikasikan bahwa ada perbaikan rata-rata pengeluaran bagi penduduk miskin sehingga tidak terlalu dalam kemiskinannya. Artinya rata-rata pengeluaran kemiskinan itu mendekati garis kemiskinan, tidak terlalu ke bawah daripada garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan dari Maret 2019
sampai dengan Maret 2020 itu sebesar 0,6 poin. Nah, ini juga menandakan bahwa ketimpangan antara penduduk miskin itu semakin kecil dengan adanya penurunan indeks keparahan kemiskinan ini. Jadi antara yang dekat dengan kemiskinan dengan yang jauh dari kemiskinan itu tidak terlalu jauh ketimpangannya. Inilah kondisi yang bisa sebagai indikator kemiskinan pada 2 tahun terakhir. Kemudian, bagaimana melihat kemiskinan Kabupaten Pindrang Maret 2016 sampai dengan 2020. Nah, ini kita lihat bahwa selama periode 2016 sampai dengan 2020, jumlah dan persentase penduduk miskin itu berfluktuasi. Jadi dengan kondisi ini kita lihat bahwa selama 5 tahun terakhir, penduduk miskin yang tertinggi itu pada tahun 2020, Maret 2020. Sedangkan yang terendah, persentase penduduk miskin itu berada pada tahun 2017 dengan 8,46%. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan penduduk miskin bahwa dari Maret 2019 sampai dengan 2020 itu sebesar 0,4 persen poin. Jadi ini menandakan bahwa ada sedikit pergeseran yang disebabkan oleh adanya fenomena-fenomena yang diindikasikan bahwa bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan penduduk miskin. Jadi salah satu fenomena yang perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2020 kita lihat bahwa disebabkan oleh adanya perubahan luas panen dari sisi sektor pertanian. Nah, seperti kita ketahui bahwa penduduk di Kabupaten Pindrang itu yang bekerja di sektor pertanian itu masih mendominasi, yaitu sekitar 40%. Sehingga kalau ada sedikit perubahan di sektor pertanian, itu bisa mengakibatkan daya beli untuk para petani, khususnya yang masuk dalam kategori penduduk miskin dan rentan miskin, itu bisa masuk di bawah garis kemiskinan. Jadi luas panen yang kami peroleh bahwa pada kondisi April 2018 sampai dengan Maret 2019 sampai dengan April 2019 sampai dengan 2019 itu jauh merosot. Jadi itu sekitar 31% terjadi perubahan atau penurunan dari luas panen yang dihasilkan di Kabupaten Pindrang. Nah, itu mengindikasikan bahwa kalau kita ketahui bahwa rata-rata penduduk miskin itu biasanya bergerak di sektor pertanian, sehingga itu berdampak pada bertambahnya penduduk miskin yang ada di Kabupaten Pindrang. Kemudian selanjutnya adalah mengenai garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan ini adalah seperti yang dijelaskan tadi, itu digunakan sebagai barometer dalam menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Jadi ini adalah garis kemiskinan per kapita per bulan. Nah, kalau bagaimana memaknai dari sisi rumah tangga atau keluarga. Jadi kalau keluarga tersebut terdiri dari 2 anggota rumah tangga, maka garis kemiskinannya adalah untuk tahun 2020 338.731 rupiah dikali 2, yaitu 677.462. Jadi untuk rumah tangga yang anggota rumah tangganya atau kakak yang anggota rumah tangganya, kalau di bawah 677.000 maka dikategorikan sebagai rumah tangga atau kakak miskin. Nah, bagaimana kalau anggota rumah tangga dari rumah tangga miskin itu sebanyak 4 orang, maka 338.731 dikali 4 sama dengan 1.354.924 rupiah. Jadi kalau rumah tangga itu di bawah 1.338.731
354.000 maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Jadi pengeluarannya di bawah 1.354.000. Nah, itu yang kita bisa maknai dengan garis kemiskinan ini. Kemudian selanjutnya, seperti yang jelaskan tadi, bahwa kemiskinan itu bukan saja dilihat daripada nilai persentase atau tingkat kemiskinan dan nilai absolut daripada kemiskinan tersebut, tetapi bisa juga dilihat dari tingkat kedalaman dan tingkat keparahan dari masing-masing tahun. Jadi kalau kita lihat selama tahun 2016 sampai dengan 2020 itu baik tingkat kedalaman maupun tingkat keparahan itu sangat berfluktuasi. Nah, dari kondisi terakhir seperti dijelaskan tadi bahwa baik kedalaman maupun keparahan itu mengalami penurunan. Jadi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil. Jadi ini menandakan bahwa walaupun penduduk miskin kita naik, tetapi ada fenomena yang menggembirakan dari sisi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan dari penduduk miskin itu. Kemudian selanjutnya, untuk membandingkan persentase penduduk miskin menurut kabupaten di Sulawesi Selatan, itu pada Maret 2020 bahwa kita lihat persentase penduduk miskin yang terendah itu berada di Kota Makassar itu sebesar 4,54%. Kemudian yang terendah kedua adalah di Kabupaten Sidrap 5,05%, dan terendah ketiga adalah Kota Parepare 5,44%. Sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi itu yang pertama Kabupaten Jeneponto 14,18%. Kemudian tertinggi kedua adalah Pangkep itu 13,96%, dan tertinggi ketiga adalah Luwu Utara sebesar 13,41%. Sedangkan Kabupaten Pindrang menempati posisi ke-13 se-Sulawesi Selatan dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,86%. Selanjutnya, bagaimana kondisi kemiskinan pada wilayah Ajat-Tapareng pada Maret 2020. Jadi di wilayah Ajat-Tapareng hanya dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pindrang dan Kabupaten Nrekan, yang memiliki persentase penduduk miskin di atas persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan. Yang selebihnya itu berada di atas Sulawesi Selatan, seperti Parepare, kemudian Sidrap dan Barul. Itu berada di bawah Sulawesi Selatan, yang sedangkan yang di atas Sulawesi Selatan yaitu Pindrang dengan Nrekan. Itu mengenai profil kemiskinan yang sempat kami sampaikan, bahwa dengan kondisi sekarang pandemi COVID-19 mudah-mudahan bisa berakhir sehingga tidak terlalu berdampak kepada penduduk miskin nanti pada tahun 2021 ini. Jadi selanjutnya untuk rilis berikutnya adalah mengenai keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Pindrang Agustus 2020. Jadi keadaan ketenagakerjaan yang kami rilis adalah kondisi Agustus 2020. Jadi secara metodologi itu kami menggunakan survei atau sumber data daripada ketenagakerjaan adalah survei Angkatan Kerja Nasional secara rutin dilaksanakan pada bulan Agustus dengan jumlah sampel 30.000 blok sensus atau 300.000 rumah tangga yang disebar secara proporsional hingga level kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi itu yang secara metodologinya. Kemudian penyusunan kuesioner, jadi kuesioner pada
Sakernas Agustus 2020 itu ditambahkan pertanyaan terkait dengan dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. Karena ini kondisinya bulan Agustus, kita ketahui bahwa dampak COVID di Indonesia itu mulai Maret 2020. Jadi kita bisa lihat bagaimana dampak itu sampai dengan bulan Agustus 2020. Kemudian penyajiannya, untuk penyajian data Agustus 2020 itu menggunakan estimasi dari hasil proyeksi survei penduduk antar sensus tahun 2005 dan dilakukan broadcasting mulai tahun 2018. Yang sebelumnya menggunakan proyeksi sensus penduduk 2010. Jadi untuk tahun 2020 ini mulai dari 2018 sampai dengan 2020 itu menggunakan faktor pengalih dari hasil proyeksi SUPAS 2015. Selanjutnya kita lihat bagaimana indikator ketenagakerjaan hasil Sakernas Agustus 2020. Jadi struktur ketenagakerjaan Kabupaten Pindrang Agustus 2020 itu mulai dari usia kerja, penduduk usia kerja. Yang dimaksud penduduk usia kerja di sini adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Jadi secara total itu di 2020, Agustus 2020, penduduk usia kerja di Kabupaten Pindrang sebanyak 283.694 orang, atau mengalami peningkatan 2.724 orang dibandingkan dengan Agustus tahun 2019. Kemudian usia kerja ini itu dibagi dua, ada namanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu sebanyak 167.701 orang, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 983 orang, yang mengalami peningkatan sebanyak 980 orang, sedangkan angkatan kerja mengalami peningkatan 1.741 orang. Jadi keduanya meningkat karena penduduk usia juga itu bisa kerja juga meningkat. Kemudian untuk angkatan kerja itu dibagi dua menjadi yang bekerja dan pengangguran. Nah, yang bekerja ini sebanyak 161.681 orang. Kalau dibandingkan dengan tahun Agustus tahun 2019 itu mengalami penurunan sebanyak 445 orang. Nah, di sisi lain pengangguran mengalami peningkatan. Jadi pengangguran pada kondisi Agustus 2020 itu sebanyak 7.020 orang, mengalami peningkatan sebanyak 2.180 orang dibandingkan kondisi Agustus tahun 2019. Jadi inilah struktur ketenagakerjaan Kabupaten Pindrang kondisi Agustus 2020. Selanjutnya dari struktur tadi kita lihat bahwa dari sisi angkatan kerja dapat dilihat bahwa ada tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin pada kondisi Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2020. Jadi kalau dilihat dari jenis kelamin bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki itu jauh lebih besar dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Kalau dilihat Agustus 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki itu sebesar 82,64%, sedangkan tingkat partisipasi perempuan hanya 37,47%. Nah, secara total bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pindrang pada Agustus tahun 2020 sebanyak 59,11%. Kalau dibandingkan dengan tahun 2019 itu mengalami peningkatan. Begitu juga dibandingkan dengan
tetapi akan dibandingkan tahun 2018, Agustus 2018, TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan. Jadi penurunan dari TPAK 2019 sampai 2020 itu sebesar 0,75% poin. Yang artinya bahwa selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2020, TPAK di Kabupaten Pinrang itu cenderung mengalami penurunan. Mulai dari tahun 2018, Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020. Kemudian dari struktur yang seperti sampaikan bahwa di dalam angkatan kerja itu ada yang bekerja dan ada yang menganggur. Nah, kalau kita lihat dari penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Pinrang, bisa kita lihat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah sektor pertanian, kemudian sektor manufaktur, dan sektor jasa. Jadi kami membagi hanya 3 kategori untuk memudahkan membandingkan antara sektor pertanian dengan sektor yang lain. Jadi kalau kita lihat dari perubahan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2020, bahwa sektor yang bekerja di sektor pertanian itu mengalami peningkatan sebesar 3,59%. Sedangkan dari sektor manufaktur itu mengalami penurunan sebesar 0,25%, dan sektor jasa mengalami penurunan 3,34%. Yaitu dari sisi penduduk yang bekerja di sektor masing-masing sektor Sekernas Agustus tahun 2020. Selanjutnya, dilihat dari status pekerjaan utama di Kabupaten Pinrang Agustus tahun 2020 itu bisa dibagi dalam 7 status. Yang pertama adalah berusaha sendiri, yang kedua adalah buruh karyawan pegawai, kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap, kemudian pekerja keluarga tidak dibayar, kemudian berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar, kemudian pekerja bebas non-pertanian, dan pekerja bebas pertanian. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing status pekerjaan utama penduduk Pinrang, itu terlihat terjadi struktur yang berbeda. Jadi dari berusaha sendiri, dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Sedangkan buruh karyawan yang terlihat bahwa dari Agustus 2019 sampai dengan 2020 itu mengalami penurunan dari 32,25% menjadi 27,84%. Sedangkan dari status yang lain itu cenderung terlalu banyak perubahan. Jadi walaupun di sisi lain di pekerja keluarga juga yang tidak dibayar juga mengalami peningkatan dari 10% menjadi 12%. Nah, itu fenomena yang barangkali mungkin kita lihat bahwa kenapa berusaha sendiri lebih cenderung lebih besar pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi yang terbesar di tahun 2020 adalah berusaha sendiri, sedangkan yang terbesar di Agustus 2019 adalah buruh karyawan. Nah, kita lihat bagaimana apa yang menyebabkan sehingga seperti hal tersebut. Nah, dari status pekerjaan tersebut bisa kita bagi dalam 2 kategori. Yang pertama adalah bekerja di formal dan pekerja informal. Jadi dalam kondisi Agustus 2019 sampai dengan 2020, kita bisa lihat bahwa yang dimaksud dengan penduduk yang bekerja di sektor formal adalah penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap dan termasuk juga buruh karyawan. Sedangkan selainnya itu masuk dari sektor informal,
seperti berusaha sendiri, kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap, kemudian pekerja keluarga, kemudian pekerja bebas. Nah, dari data itu kita lihat bahwa masih didominasi oleh sektor informal. Jadi pada tahun 2020 itu terlihat bahwa penduduk yang bekerja di sektor formal itu 33,96%, sedangkan yang bekerja di sektor informal yaitu 66,7%. Itu cenderung meningkat informalnya dibandingkan dengan, sedangkan formal itu cenderung menurun. Ini dilihat bahwa dilihat tadi di slide sebelumnya bahwa dari statusnya juga terlihat bahwa yang berusaha sendiri lebih meningkat dibandingkan dengan karyawan. Jadi ini menandakan bahwa terjadi penurunan di buruh karyawan. Jadi begitu juga dengan mungkin adalah berusaha dibantu dengan buruh tetap. Jadi terutama berdampak pada buruh karyawan. Seperti kita ketahui bahwa periode Agustus 2020 itu sudah masuk pandemi COVID-19. Jadi mungkin ada salah satu penyebab utama kenapa buruh karyawan itu makin berkurang. Sehingga dengan adanya PHK, sehingga memungkinkan atau setiap penduduk yang di PHK atau kehilangan pekerjaan, dia akan berusaha untuk menyambung hidupnya dengan melakukan kegiatan berusaha sendiri. Walaupun itu masuk dalam sektor informal. Kemudian selanjutnya kita lihat dari sisi tingkat pengangguran terbuka. Jadi menurut jenis kelamin di Kabupaten Pindrang tahun 2018 Agustus sampai dengan Agustus 2020. Jadi kalau kita lihat dari jenis kelamin bahwa tingkat pengangguran perempuan pada kondisi Agustus itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah, berbeda dengan tahun 2018 dengan 2019. Dan seperti saya katakan tadi, salah satu dampak COVID tadi adalah banyaknya karyawan yang di PHK, sehingga dia beralih ke sektor informal, khususnya bekerja berusaha sendiri, sehingga terutama sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah utama. Walaupun dalam sebelumnya di sektor formal itu harus bergerak, memaksakan diri untuk mencukupi kehidupan keluarganya masuk ke sektor informal. Sehingga ada kecenderungan bahwa pengangguran di laki-laki itu lebih kecil dibandingkan dengan perempuan. Jadi untuk kondisi Agustus 2020 sebesar 3,02% dan kondisi perempuan 6,52%. Sedangkan secara total itu 4,92% pengangguran di tahun Agustus tahun 2020. Itu mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari 2,91% menjadi 4,19%. Kemudian selanjutnya, kalau kita melihat dari sisi perbandingan antara Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Pindrang, baik dari sisi tingkat partisipasi angkatan kerja, maka Kabupaten Pindrang pada urutan ke-16 dari 24 kabupaten di Provinsi Selatan dan masih di bawah tingkat partisipasi angkatan kerja secara rata-rata Sulawesi Selatan. Jadi ini mungkin menjadi perhatian bahwa tingkat keterlibatan secara ekonomi penduduk Pindrang itu masih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Jadi perlu perhatian khusus bagaimana memberikan dorongan atau stimulan kepada masyarakat Pindrang, khususnya tenaga kerja, untuk masuk sebagai angkatan kerja. Dalam hal ini penyediaan angkatan kerja
dan memberikan dorongan untuk membuka usaha bagi penduduk Pinrang. Kemudian dari perbandingan ke selatan untuk tingkat pengangguran, bahwa tingkat pengangguran di Pinrang itu jauh di atas Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat bahwa Kabupaten Pinrang itu urutan ke-11 dari 24 kabupaten di Provinsi Selatan. Sedangkan secara rata-rata Provinsi Selatan itu 6,31%. Jadi ini akan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata secara Sulawesi Selatan. Olehnya itu, mudah-mudahan dampak COVID ini tidak berlanjut sampai dengan Agustus tahun 2021, sehingga kita bisa menekan penduduk yang menganggur atau tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Pinrang. Nah, bagaimana seperti saya katakan tadi, salah satu indikator yang kita tanya pada survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2020 adalah mengenai dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. Ini kita lihat bahwa berdasarkan rekomendasi daripada WHO bahwa itu terjadi disrupsi pada kondisi ketenagakerjaan akibat munculnya pandemi COVID-19. Ini akan berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan. Seperti kita lihat tadi, bahwa yang salah satu dampaknya tingkat pengangguran tinggi, kemudian ada hal-hal lain yang berdampak seperti itu. Jadi dampak COVID-19 pada ketenagakerjaan tidak hanya diukur dari besarnya tingkat pengangguran, tetapi ada hal-hal lain yang berpengaruh terhadap COVID tersebut. Jadi selain pengangguran perlu diperhatikan seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi. Jadi memang bukan saja yang betul-betul yang mencari pekerjaan, tetapi beberapa pekerja hilang pekerjaannya. Kemudian yang dampak kedua adalah komponen dari dampak COVID-19 terhadap pasar kerja yang berupa pengurangan jam kerja atau working hours losses. Jadi dari COVID ini itu mengakibatkan pengangguran karena COVID-19. Jadi pengangguran ini bisa COVID ini bisa berdampak kepada pengangguran tadi. Itu bisa dikatakan bahwa pengangguran yang terselubung. Kemudian bukan angkatan kerja karena COVID-19. Jadi yang dulunya bekerja karena adanya dampak COVID, maka dia beralih ke bukan angkatan kerja. Ya mungkin salah satu contohnya barangkali yang ibu yang mengurus rumah tangga. Jadi dulunya bekerja karena COVID ini dia kembali ke status sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mengurus rumah tangga, dan tidak akan mencari pekerjaan lain. Kemudian yang ketiga, sementara tidak bekerja karena COVID. Jadi mungkin ada pekerjaan yang ditunda atau sementara tidak dilakukan karena adanya COVID-19. Yang keempat adalah penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau karena COVID-19. Jadi ini yang menyebabkan bahwa dulunya bekerja normal yaitu 35 jam ke atas, sekarang berubah menjadi mungkin ada berapa jam kerja yang dikurangi berdasarkan dampak COVID tersebut. Jadi itu menandakan bahwa dampaknya juga bisa menyebabkan namanya pengangguran atau setengah pengangguran dengan pengurangan jam kerja tersebut. Jadi itu yang dampak-dampak yang dihasilkan oleh adanya COVID-19 terhadap ketenagakerjaan secara keseluruhan. Nah, secara data, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, bahwa penduduk yang berdampak, penduduk usia kerja yang berdampak terhadap COVID-19 adalah sebesar 24.000 orang dari seluruh usia kerja yang ada di Kabupaten Pinrang. Nah, dari 24.000 ini, kita lihat bahwa ada 20.000 orang yang bekerja dengan pengurangan jam kerja.
Jadi ada 20.000 orang yang bekerja di pengurangan jam kerja. Ini menandakan bahwa ada pekerja setengah pengangguran diakibatkan oleh dampak ini. Kemudian ada 1,4 ribu orang, jadi 1.400 orang itu sementara tidak bekerja karena COVID. Kemudian yang masuk sebagai bukan angkatan kerja itu sebanyak 651 orang. Sedangkan yang pengangguran itu 2.500 orang. Jadi ini cukup berdampak terhadap bagaimana kondisi ketenagakerjaan kita dengan adanya COVID-19 ini. Jadi kita lihat bahwa dari total jumlah penduduk usia kerja sebanyak 283.640 orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebesar 8,69%, yaitu sebanyak 24.700 orang. Nah, selanjutnya untuk fenomena ketenagakerjaan Kabupaten Pindrang, mungkin ada hal yang menarik yang kita perhatikan dalam survei ini selama penjajahan Sekernas Agustus 2020, yaitu maraknya musim bunga hias mengakibatkan bertambahnya pekerja yang bergerak pada lapangan usaha baru, yaitu budidaya dan penjualan bunga hias, khususnya kaktus maupun tanaman hias lain yang sedang digemari masyarakat. Salah satu responden mengalami PHK dan bekerja sebelumnya karena COVID menangkap hal tersebut sebagai peluang bisnis sehingga ia membuka usaha baru, yaitu budidaya dan penjualan tanaman hias. Nah, itu salah satu contoh yang saya katakan tadi, yang dulunya karyawan dengan kondisi pandemi sekarang, maka dia akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan masuk ke sektor informal dan melakukan berusaha sendiri dengan penjualan tanaman hias atau budidaya tanaman hias tersebut. Jadi itu barangkali yang perlu disampaikan, bagaimana kondisi ketenagakerjaan berdasarkan survei yang kami lakukan pada Agustus 2020. Selanjutnya, berita resmi statistik yang kami rilis berikutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pindrang tahun 2020. Jadi indikator ini merupakan indikator yang kompleks. Jadi seperti yang sebelumnya, bahwa semua indikator yang kami rilis pada tahun ini merupakan langkah yang dilakukan oleh BPS bagaimana mempercepat data-data indikator strategis untuk keperluan perencanaan. Jadi kami lanjut untuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pindrang tahun 2020. Jadi sebelum menjelaskan data, kita lihat bahwa berapa besar manfaat IPM terhadap beberapa indikator yang kita lihat. Jadi untuk manfaat yang pertama adalah sebagai ukuran keberhasilan. Jadi IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat atau penduduk. Jadi ini adalah manfaat yang dari sisi ukuran keberhasilan. Kemudian yang manfaat kedua adalah mengenai sebagai target pembangunan. Jadi IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR RI. Nah, yang ketiga adalah sebagai dana alokasi umum. Jadi IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam menentukan dana alokasi umum. Yang keempat adalah dana digunakan sebagai alokator dalam dana insentif daerah. Jadi komponen IPM seperti harapan lama sekolah, kemudian rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran yang disesuaikan itu merupakan indikator
yang digunakan dalam penghitungan dana insentif daerah atau DID. Jadi ini beberapa manfaat yang dihasilkan data IPM. Selanjutnya, bagaimana memaknai IPM? Jadi untuk memaknai IPM itu kita harus berhati-hati karena ini merupakan indikator jangka panjang. Jadi beberapa indikator yang kami sampaikan bahwa dari sisi indikator kesehatan, kemudian indikator pendidikan itu merupakan indikator jangka panjang. Kemudian kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari beberapa indikator terhadap IPM tersebut. Jadi dilihat dari kecepatan IPM, maka kecepatan ini menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam satu periode. Jadi kita melihat dari tahun ke tahun bagaimana kecepatan IPM itu suatu daerah sehingga bisa menggambarkan bagaimana peningkatan pembangunan manusia di dalam suatu periode. Kemudian bisa juga dilihat dari sisi status IPM. Jadi status IPM itu menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode. Jadi pencapaian pembangunan periode itu bisa dilihat dari 4 status. Yang pertama, IPM di atas 80 itu dikatakan bahwa sangat tinggi. Kemudian tinggi apabila 70 sampai dengan di bawah 80. Dan dikatakan sedang apabila 60 sampai dengan di bawah 70 dan rendah di bawah 60. Nah, ini status IPM yang bisa kita lihat dari beberapa makna daripada IPM tersebut. Nah, kemudian kita lihat bahwa indeks pembangunan di Kabupaten Pinrang masuk kategori tinggi karena di atas berada di antara 70 sampai dengan di bawah 80 itu sebesar 71,26%. Jadi periode kita lihat berdasarkan komponen pembentuk bahwa ada 4 komponen pembentuk. Secara garis besar ada 3, yaitu umur, harapan hidup atau indeks kesehatan dan indeks pendidikan dan indeks daya beli. Nah, dari sisi indeks kesehatan kita lihat bisa umur harapan hidup saat lahir, yaitu sebesar 69,61 tahun. Jadi ini menandakan bahwa bayi yang lahir pada saat ini itu berpeluang untuk hidup selama 69,61 tahun. Kemudian untuk harapan lama sekolah itu sebesar 13,23 tahun. Jadi dan selanjutnya rata-rata lama sekolah itu sebesar 7,86 tahun. Sedangkan untuk pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan itu adalah 11,8 juta rupiah per kapita per tahun. Itu merupakan indikator daya beli masyarakat selama 1 tahun secara rata-rata selama 1 tahun. Jadi ini menandakan bahwa dengan kategori IPM yang tinggi di Pinrang itu menandakan bahwa semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin membaik. Jadi nanti kita lihat bagaimana masing-masing komponen pembentuk IPM tersebut terhadap IPM sebesar 71,26% tersebut. Nah, berdasarkan komponen kita bisa lihat bahwa
ada kecenderungan semua komponen mengalami peningkatan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kita lihat bahwa umur harapan hidup saat lahir atau itu sebesar dari tahun 2015 sebesar 64,43 tahun itu meningkat menjadi 69,61 tahun pada tahun 2020. Ini menandakan bahwa ada perbaikan dari sisi kesehatan yang ada di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu tersebut. Jadi dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Nah, bagaimana dari sisi sektor pendidikan? Jadi kita lihat bahwa yang menjadi indikator pembentuk PPM ini adalah dari sisi pendidikan adalah harapan lama sekolah, kemudian rata-rata lama sekolah. Jadi harapan lama sekolah ini adalah harapan lama sekolah pada umur tertentu untuk menyelesaikan pendidikannya pada periode tertentu. Jadi kalau kita lihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2020 itu juga mengalami peningkatan dari sisi rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah dari 13,13 tahun menjadi 13,23 tahun pada tahun 2020. Jadi kita lihat kondisi tahun 2020 bahwa rata-rata lama sekolah itu menyelesaikan sampai kelas, maksudnya harapan lama sekolah itu bisa menyelesaikan sampai tingkat diploma itu sebesar 13,23%. Kemudian untuk rata-rata sekolah itu pada tahun 2015 sebesar 7,42 tahun menjadi 7,88 tahun pada tahun 2008. Jadi kalau kita rata-rata secara keseluruhan penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Pinrang itu mempunyai rata-rata sekolah kelas 7 sampai kelas 8 SMP. Itu secara rata-rata lama sekolah khusus yang umur 25 tahun ke atas. Kemudian pengeluaran per kapita atau yang disesuaikan bisa juga diartikan sebagai daya beli daya masyarakat mulai dari tahun 2015 juga mengalami peningkatan. Jadi dari 10.791.000 menjadi 11.844. Walaupun dari sisi persentase itu dari 2015 sampai dengan 2008 itu trennya cukup meningkat, akan tetapi pada kondisi tahun 2019-2020 itu pertumbuhannya cukup rendah dibandingkan pertumbuhan sebelumnya. Jadi itu menandakan bahwa daya beli masyarakat pada tahun 2020 sedikit menurun dibandingkan progres dari 2018 ke 2019. Selanjutnya untuk kita lihat perbandingan antara indeks pembangunan manusia Kabupaten Pinrang dengan Provinsi Selatan, terlihat bahwa mulai tahun 2010 sampai dengan 2020 itu terlihat ada sedikit percepatan yang berbeda. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, IPM Pinrang itu di atas rata-rata Sulsel. Nah, setelah tahun 2015 sampai dengan 2020, IPM Pinrang itu di bawah rata-rata Sulawesi Selatan. Jadi walaupun secara peringkat bahwa IPM Pinrang itu berada di posisi ke-6 dari seluruh kabupaten kota, 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi itu masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain, walaupun secara IPM rata-rata Sulsel itu masih di bawah Sulawesi Selatan.
tapi itu tidak terlalu jauh, hanya setingkat. Kemudian dilihat dari pertumbuhan IPM. Jadi pertumbuhan IPM itu kita lihat bahwa dari 2021 sampai dengan 2020 itu cukup berfluktuatif. Jadi kita lihat bahwa pertumbuhan Kabupaten Pinrang itu sebesar 0,2% selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2020. Ini menandakan bahwa ada pertumbuhan secara, kalau dibandingkan dengan sebelumnya itu kecepatannya itu lebih besar tahun sebelumnya dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,7%, 7%. Walaupun Sulsel juga secara keseluruhan juga mengalami pelambatan dari sisi kecepatan pertumbuhan IPM. Jadi dan dengan kita lihat dari sisi Sulselnya dibandingkan, maka kecepatan IPM di Pinrang itu lebih rendah dibanding kecepatan rata-rata Sulawesi Selatan. Sehingga seperti yang tadi, kalau kecepatan rata-rata Sulawesi Selatan lebih besar dibandingkan kecepatan Pinrang, maka pasti Pinrang itu akan di bawah rata-rata IPM rata-rata Selatan itu, Pinrang itu di bawah Sulawesi Selatan. Kemudian untuk umur harapan hidup dibandingkan Sulawesi Selatan itu pada kondisi 2010 sampai dengan 2020 kita lihat bahwa Pinrang itu masih di bawah rata-rata Sulawesi Selatan. Jadi ini terlihat bahwa derajat kesehatan suatu masyarakat dapat dilihat daripada bagaimana tingginya angka harapan hidup yang dihasilkan oleh suatu kabupaten itu. Jadi kita lihat bahwa dalam kurun waktu 2010 itu Pinrang masih di bawah rata-rata. Kemudian secara seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan terlihat bahwa Pinrang dilihat dari sisi angka harapan hidup itu menempati urutan ke-13. Kemudian dilihat dari harapan lama sekolah. Jadi kita bandingkan dengan kondisi Sulawesi Selatan. Nah, dari sisi harapan lama sekolah, bahwa untuk tahun 2020 juga masih di bawah Sulawesi Selatan. Jadi harapan lama sekolah itu terlihat bahwa mulai tahun 2015 juga itu sudah di bawah angka Sulawesi Selatan. Yang sebelumnya itu masih di atas angka Sulawesi Selatan. Jadi ini menunjukkan bahwa angka ini secara rata-rata pada tahun 2020 sebesar 12,23 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan selama 13,23 tahun atau setara dengan diploma 2. Jadi ini ada harapan bagi umur yang 7 tahun untuk melanjutkan sekolah sampai dengan diploma 2. Kemudian selanjutnya untuk rata-rata lama sekolah, itu kita bisa lihat bahwa Pinrang juga masih di bawah rata-rata provinsi. Kalau Pinrang sebesar 7,8 tahun, sedangkan provinsi 8,38 tahun. Jadi dari sisi pendidikan, baik dari harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah, itu kita masih di bawah provinsi Sulawesi Selatan. Olehnya itu kecepatan pembangunan perlu ditingkatkan dari sisi pendidikan. Jadi kita maknai dari angka 7,86% tersebut, itu artinya bahwa secara rata-rata penduduk Pinrang
berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,86 tahun atau sudah menamatkan kelas 6 sampai 8 SMP. Jadi itu bisa diartikan seperti itu, walaupun dalam posisi Pinrang untuk rata-rata lama sekolah itu berada pada posisi ke-12 dari seluruh 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan atau daya beli masyarakat dilihat mulai dari 2010 sampai dengan 2020 itu terlihat bahwa Pinrang di atas rata-rata Sulawesi Selatan. Jadi menandakan bahwa daya beli masyarakat di Pinrang itu jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Sulawesi Selatan. Karena Pinrang itu berada di posisi ke-7 dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi ini yang menandakan bahwa bagaimana kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa terhadap kebutuhannya dalam kondisi 1 tahun. Nah, itu barangkali yang kami sampaikan. Jadi ada 3 data strategis atau indikator strategi yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa kita kontinukan setiap ada kegiatan atau indikator-indikator penting yang dilakukan oleh BPS. Olehnya itu, atas nama BPS Kabupaten Pinrang mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian mengikuti acara rilis ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran kondisi Kabupaten Pinrang di sisi kemiskinan, kemudian di sisi ketenagakerjaan, dan di sisi indeks pembangunan manusia. Dan insya Allah kami akan rilis selanjutnya apabila pertumbuhan ekonomi itu sudah kami hitung, dan insya Allah akan kami lakukan pada, kalau bukan awal Maret, akhir Februari 2021 ini. Itu barangkali yang saya sempat sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah akan kami lakukan pada, kalau bukan awal Maret, akhir Februari 2021 ini. Itu barangkali yang saya sempat sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah akan kami lakukan pada, kalau bukan awal Maret, akhir Februari 2021 ini. Itu barangkali yang saya sempat sampaikan. Lebih kurangnya mohon wabarakatuh. Dan insya Allah akan kami lakukan pada, kalau bukan awal Maret, akhir Februari 2021 ini. Itu barangkali yang saya sempat sampaikan. Lebih kurangnya mohon wabarakatuh. Dan insya Allah akan kami lakukan pada, kalau bukan awal Maret, akhir Februari 2021 ini. Itu barangkali yang saya sempat sampaikan. Lebih kurangnya